Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul pembahasan kami yaitu afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menimbulkan afiks pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun bentuk dasar kompleks. Ada beberapa cabang dari afiksasi yaitu prefiks, sufiks, simulfiks, dan infiks. Baik, saya akan menjelaskan tentang prefiks atau awalan. Ada beberapa bagian dari prefiks yaitu awal ber. Fungsi awal ber membentuk kata kerja interasif, sedangkan makna yang diperoleh sebagai hasil pengimbuhan dengan awal ber antara lain: A. Memiliki makna, mempunyai atau memiliki. Contohnya, mereka sudah tidak berayah ibu lagi. Berayah ibu artinya mempunyai ayah ibu. Bagian B. Memiliki makna, memaknai atau mengenakan. Contohnya, orang yang berbaju biru itu pemimpin saya. Berbaju artinya memakai baju atau mengenakan baju. Bagian 2, awal per. Awal per mempunyai 3 macam bentuk yaitu per, pe, dan pel. Awal per digunakan pada kata-kata yang tidak dimulai dengan konsonan R, seperti perlambat, perhebat, dan peringgi. Awal per digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan R, seperti peringan dan perendah. Sementara awal pel digunakan pada kata azar, menjadi pelajar. Fungsi awal per adalah bentuk kata kerja perintah yang digunakan pada kalimat perintah. Contohnya, persingkat saja acaranya, persempit lubang selokannya. Bagian 3, awal me. Awal me termasuk imbuhan yang produktif atau imbuhan yang sering digunakan. Awal me digunakan pada cara merangkainya di muka atau yang diimbuhinya. Awal me mempunyai 6 variasi, yaitu me, mem, men, meng, dan menge. Uraian seperti berikut. 1. Me digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan R, L, W, Y, serta konsonan sengau M, N, Y, misalnya pada kata-kata merasa, melihat, mewarisi, meyakinkan, memerah, menanti, menyanyi, mengganggam. Bagian 2, mem digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan B, P, F, V. Contohnya membawa, memilih, memfitnah, memvonis. Bagian men digunakan dengan kata-kata yang dimulai dengan konsonan D, T. Pada konsonan D, awal me tetap diwujudkan, sedangkan pada konsonan T, awal me tidak diwujudkan, melainkan disenyawakan dan dibunyi asal dari awal itu. Contohnya seperti terdapat pada kata-kata berikut: mendengar, menarik. Bagian me digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan S, tetapi konsonan itu tidak diwujudkan, melainkan disenyawakan dengan bunyi asal dari awal itu. Contohnya menyingkir, menyingkar. Bagian meng digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan K, G, H, K, H, serta vokal A, I, U, E, O. Konsonan K tidak diwujudkan, tetapi disenyawakan dengan bunyi asal dari awal itu. Sedangkan konsonan lainnya tetap diwujudkan. Contohnya mengirim, mengalih, menghitung, menghayal, mengambil, mengiris, mengutus, mengekor, mengelola. Bagian menge digunakan pada kata-kata yang bersekutu satu. Contohnya mengetik, mengebom, mengelas. Bagian 4, awal ndi. Awal ndi tidak mempunyai variasi bentuk.
Bentuknya untuk posisi dan kondisi manapun sama saja. Yang perlu diperhatikan adalah adanya di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Penulisan atau pelafalan di sebagai awalan serangkai dengan kata yang diimbuhinya, sedangkan di sebagai kata depan dilafalkan dan dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, dia ditangkap polisi. Adik belajar di perpustakaan. Fungsi awalan di adalah membentuk kata kerja pasif makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya, merupakan kebalikan dari makna kata kerja aktif transitif, yakni kata kerja berawalan me yang bertransitif. Contohnya dapat digambarkan sebagai berikut. Bagian awalan P. Fungsi awalan P adalah bentuk kata benda, sedangkan makna yang didapat sebagai hasil pengimbuhannya adalah 1. Orang yang melakukan atau yang berbuat. Contohnya pencuri, pendosa. Bagian 2. Orang yang bekerjanya, pemimpin, pengemudi, pelaksana, pelaut. Bagian 3. Orang yang suka, gemar, atau acap kali melakukan. Contohnya penidur, pemabuk. Bagian 4. Orang yang bersifat pemalas. Bagian 5. Alat untuk mengerjakan sesuatu. Penumbuk, perata, peninggi. Adapun makna yang diperoleh dari hasil pengimbuhan dengan awalan P adalah sebagai berikut. Bagian A bermakna orang yang melakukan atau berbuat. Contohnya pengarang buku ini adalah Bapak Eko. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu bagian sufiks atau akhiran. Sufiks adalah imbuhan yang terletak pada akhir kata. Dalam pembentukan kata ini tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh, kata pikir ditambah dengan akhiran an menjadi pikiran. Kata hadir ditambah dengan akhiran in menjadi hadirin. Akhiran juga dapat berupa kata sifat, yaitu kata magnet ditambah dengan akhiran ik menjadi magnetik. Pembahasan kami selanjutnya yaitu tentang sisipan atau infiks. Sisipan adalah afiksasi yang dibubuhkan pada tengah-tengah kata. Jenis imbuhan ini tidak produktif, yang berarti pemakaiannya terbatas pada kata-kata tertentu. Jadi, hampir tidak mengalami perubahan secara umum. Sisipan terletak pada suku kata pertama dasarnya. Imbuhan yang berupa sisipan yaitu R, L, M, dan in. Contohnya yaitu kata tali. Kata tali ditambah dengan sisipan M menjadi temali. Kata gigi ditambah dengan sisipan R menjadi gerigi. Kata kerja ditambah dengan sisipan in menjadi kinerja. Dan kata tunjuk ditambah dengan sisipan L menjadi telunjuk. Akan melanjutkan memaparkan materi kami tentang konfiks atau awal dan akhiran. Adalah imbuhan yang terletak pada awalan dan akhiran kata dasar atau bentuk dasar, yaitu kean, pean, peran, beran, dan senya. Contohnya lembut. Kata lembut jika digabungkan ke dan an menjadi kelembutan. Mengirim. Jika kata mengirim digabungkan
pe dan an menjadi pengiriman. Tanding, jika kata tanding digabungkan per dan an menjadi pertandingan. Jika kata pandang digabungkan ber dan an menjadi berpandangan. Jika kata cepat digabungkan se dan nya menjadi secepatnya. Baik, demikian saja dari pemaparan